Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Fatia Zubaidah dan Husna akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak berikut ini. Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk menjadi insan yang cerdas dan kreatif. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun di antaranya, hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut. Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya. Dengan demikian, ia dapat dikenali oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Najjar bahwa anak-anak memiliki 3 hak atas ayah mereka. Yang pertama adalah mereka diberi nama yang baik, yang kedua mereka diberikan pendidikan yang baik, dan yang terakhir mereka dibantu memilih pasangan yang baik. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau pelindung berbagai macam penyakit. Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan susu, tercermin dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut. Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan pengawasan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar. Rasulullah SAW bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi anak kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar." Hadis riwayat Abu Daud. Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya, menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Begitu pentingnya gizi sampai Al-Quran menyuruh kepada semua umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan, terutama makanan yang baik dan mengandung gizi, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Selain hak memperoleh nafkah dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak, agar kelak menjadi manusia yang berguna, serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Sikap adil terhadap anak dalam keluarga. Pada dasarnya, seorang anak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lain. Rasulullah SAW tidak pernah memandang bahwa anak ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dengan anak lainnya. Beliau menyuruh umatnya untuk memperlakukan anaknya dengan adil sebagaimana sabdanya, "Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adil terhadap anak-anakmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Mengacu pada hadis Nabi tersebut, maka orang tua sepanjang masa dapat menerapkan dasar keadilan dan persamaan dalam kecintaan, perlakuan, dan kasih sayang tanpa membeda-bedakan di antara anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Kasih sayang orang tua terhadap anak. Allah sebagai Maha Pengatur telah menciptakan makhluknya sedemikian rupa, sehingga sudah merupakan hukum alam bahwa anak-anak membutuhkan dan selalu mendambakan kasih cinta dari orang tuanya. Cinta orang tua terhadap anak-anak memang tidak dapat diragukan lagi, karena hal ini merupakan tanda ilahiyah dan berkah bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Nah, itulah tadi pembahasan tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kalimat yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Minallahi musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.